Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan adik-adik hari ini? Baik. Masih semangat ya? Masih. Nah, saya sekarang ini akan menjelaskan tentang ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat itu ada 3 ya. Yang pertama min, yang kedua median, yang ketiga modus. Kalau kita sering dengar modus itu apa itu modus? Sering muncul ya. Kalau anak pacaran, kalau ada cowok sering muncul berarti modus. Nah, tujuan akhir yang akan dicapai. Jadi saya keinginan mata kuliah ini ingin adik-adik itu dapat menghitung min, menghitung median, dan menghitung modus. Nah, sekarang kita akan membahas min. Apa sih motivasi min, atau kita sering di dalam bahasa Indonesia itu namanya rata atau rata-rata. Min itu menurut Bapak Mangku Atmojo, saya nggak tahu tapi orangnya ada itu ya, tahun 1997 menjelaskan bahwa rata-rata hitung merupakan suatu bilangan tunggal yang dipergunakan untuk mewakili nilai sentral atau nilai tengah dari sebuah distribusi. Ini kalau bahasa teorinya. Kalau bahasa sehari-hari apa? Nah, misalkan ada pedagang mempunyai pendapatan per hari kadang-kadang 1.000, 2.000 ya. Kalau ditanya, Bapak rata-rata per hari berapa pendapatannya? Berarti dia menghitung dalam 1 bulan pendapatan itu dihitung, terus diapakan? Dibagi berapa kira-kira? 30. Pinter ya sudah ya. Nah, jadi itu rata-rata per hari dalam 1 bulan. Nah, secara rumus mencari min adalah sigma jumlah dari nilai X dibagi banyaknya angka. Ini untuk mencari rata-rata. Contohnya, nah misalkan nilai X terdiri dari berat badan 4 orang siswa, yaitu si A 30 kilo, si B 28 kilo, si C 34 kilo, dan si D 24 kilo. Berarti untuk mencari rata-ratanya atau rata-ratanya yaitu kita jumlahkan, kan ada 4 orang ya? Berarti 30 ditambah 28 ditambah 34 ditambah 24 dibagi 4. Hasilnya 29. Jadi rata-rata berat badan per siswa itu 29 kilo. Nah, saya bisa kasih contoh. Misalkan gitu ya, ada 4 orang anak A, B, C, D. Setiap anak makan pagi masing-masing. A itu 2 piring, B itu 1 piring, C itu 3 piring, D itu 2 piring. Berarti per anak rata-rata makan berapa piring? Siapa yang tahu? Silakan Mbak jawab. Itu spidolnya. Nah, di sini ditanyakan misalnya ada 4 orang anak A, B, C, D. Setiap anak makan pagi. A 2 piring, B 1 piring, C 3 piring, D 1 piring. Kita tulis langsung 2 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 2. Kita langsung dibagi 4, maka hasilnya 2. Terima kasih Mbak siapa namanya Mbak? Mbak Neni ya. Terima kasih. Selanjutnya kita praktek dengan media pembelajaran. Jadi dibagi 2 kelompok, per kelompok membentuk 1 lingkaran ya. Jadi yang disabilitas netra dibantu dengan adik-adik yang non disabilitas netra. Oke ya. Oke. Silakan dibentuk kelompoknya 1 lingkaran. 1 lingkaran. Oke. Kita mulai praktek dengan media pembelajaran. Bagaimana sih apa sih bentuknya min? Nah, tolong dibantu Mbak.
Ini siapa? Dibagi jumlah mangkoknya juga. Ini berarti jumlah seluruh kelereng dibagi jumlah mangkoknya. Dibagi jumlah mangkoknya. Berarti hasilnya 5 Pak. 5 ya, 5 per mangkok ya berarti. Berarti totalnya 5 per mangkok. Silakan diputar lagi. Berarti paham ya. Jadi per mangkok isinya 6 kelereng, rata-ratanya gitu ya. Iya, iya. Ya, masih ya. Itu tentang min yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti besok kita belajar median ya. Kita tutup. Semoga adik-adik paham tentang min. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Bapak Aswaranas ya. Kemarin kita belajar tentang min, median, dan modus gitu ya. Masih ingat min, median, dan modus? Min itu apa? Rata. Suatu. Kemudian kalau median? Nilai? Kalau modus? Terima kasih. Berarti masih ingat ya materi yang kemarin. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu analisis korelasi. Apa itu korelasi? Udah pernah dengar tapi masih belum paham. Apa itu secara garis besar? Hubungan. Jadi korelasi itu hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Misalkan variabel X-nya itu BBM, variabel Y-nya itu sembako, berarti hubungan antara BBM dengan harga sembako. Kalau harga BBM-nya naik, sembakonya ikut naik. Nah, itu ya. Kita perlu menghitung apakah ada hubungan antara harga BBM dengan kenaikan harga sembako. Harus kita sampaikan secara ilmiah, ada hitungannya. Oh, ada ini hitungannya. Kita maunya bukan hoax tapi ilmiah itu ya. Nah, itu kalau hubungan. Nah, menurut teori, korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuat. Jadi ada arahnya, juga ada kekuatannya. Arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih ya, jadi ada dua variabel atau lebih. Hubungan antar dua variabel disebut sebagai bivariate correlation atau korelasi bivariat. B itu dua. Nah, hubungan kalau lebih dari dua variabel disebut sebagai multivariate correlation atau korelasi multivariat. Siapa yang menemukan korelasi ini? Yaitu oleh Mas Carl-Pearson. Tidak tahu ini orang Jawa atau orang mana ya. Pada awal tahun 1900. Ini hebatnya orang luar ya. Sehingga disebut sebagai korelasi Pearson produk moment. Nah, arah korelasi. Arah dinyatakan dalam bentuk korelasi positif dan negatif. Jadi nanti kalau perhitungannya ada positif dan negatif, itu merupakan arah dari korelasi. Kalau searah itu kalau naik ikut naik, turun ikut turun, itu disebut sebagai korelasi
positif. Sedangkan kalau berlawanan dia naik, akibatnya dia turun. Nah, itu korelasi negatif. Contohnya, korelasi negatif itu kalau kesadaran hukumnya meningkat, maka tindak kriminalnya itu semakin menurun. Nah, itu ya, naik dia turun. Kalau positif, BBM naik, sembako juga ikut naik. Nah, itu ya. Itu kalau secara kenyataan. Bagaimana kalau dengan bahan media? Nah, ini ya. Ini trompet ulang tahun. Coba dipraktekkan ya. Panjang enggak? Nah, dipegang. Belalainya dipegang. Tekan. Nah, itu kan panjang kan ya? Nah, kalau ditekan biasa kan nggak panjang. Kalau ditiup biasa, sih. Jadi kalau kita tiup, tekanannya besar, maka belalainya makin panjang. Kalau ditiup biasa cuma gitu aja ya. Itu kalau korelasi positif. Bagaimana kalau korelasi negatif? Nah, ini ya prakteknya. Ada malam. Coba dipegang. Kembali dibawa pulang enggak apa-apa, Mas. Buat aku. Ini ada malam, cek. Sambil diraba nanti berapa kekuatannya. Nah, ntar ya. Ini juga dibawa pulang enggak apa-apa. Ini pegang. Pegangkan temennya. Kamu minta, tahu kasih. Ini Pak, ini Pak. Itu sisanya kasihkan temennya. Ada yang bawa pulpen? Coba ya lihat. Terserah pakai yang warna chip atau pakai yang ini. Coba dibantu. Dalam enggak lubangnya itu? Dalam ya? Ya, dalam. Dalam ya? Ya. Tekanannya sama ya. Sekarang kalau yang kita balik, pulpennya kita balik gini, dengan tekanan yang sama. Dalam enggak? Dalam enggak? Enggak dalam. Nah, itu ya. Tekanannya kecil, penampangnya besar. Ini kan penampangnya besar kan begini ya, panjang ya. Tetapi tekanannya rendah. Ya, kebalikannya ya. Kalau penampangnya luasnya kecil, tekanannya makin besar dan dalam. Paham ya di sini ya? Paham. Kurung. Sudah ya? Sudah. Kemudian B1. B1. Kinerja. Kinerja. A2 60. 60. Sudah di enter ke bawah? Sudah? Sudah. 40. Enter lagi 40. Langsung enter lagi 50. Udah, ya udah 50. 50. Enter lagi 60. Enter lagi 40. Enter lagi 55. Udah, enter lagi.
Enter. 50. Enter lagi 50. Enter lagi. 50. Enter lagi. Sudah? Kursornya ke B2. Ya udah. Ketik 150. 150. Kemudian 25. Enter lagi 140. Enter lagi 120. Enter lagi 130. Enter lagi 140. Enter lagi 150. Nah ini tadi motivasi, dosennya semangat, motivasinya apakah kinerjanya juga bagus. Nah, kita perlu ketahui apakah ada hubungan antara motivasi dengan kinerja. Sekarang arahkan kursornya ke ruang yang kosong C2. Sudah? Ketik A2. A2. A2 titik 2. Ya coba di titik koma. Setelah A13 titik koma. Titik 2. Setelah A13 titik koma. Kalau saya ini pakai koma. Sudah? Ya, sekarang ketik B2 titik 2 B13. Hanya bagaimana kalau hubungan? Ada yang negatif. Kalau positif berarti hubungan ya. Kalau negatif hubungan yang. Nah, ada perlu ditanyakan? Tidak ada ya, paham semua ya, gampang ya, easy ya. Nah. Oke, kalau kita tidak ada yang ditanyakan, kita ketemu lagi minggu depan. Silakan dipelajari kembali materi yang kita pelajari ya. Dan menemukan pembahasan yang belum dipahami. Jadi silakan dipraktekkan ya, biar tambah paham apa fungsinya ini, apa fungsinya. Oke? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah baik. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Korelasi. Ada yang tahu korelasi? Silakan. Siapa namanya, Mbak? Arya. Ya, silakan. Korelasi adalah angka yang menentukan arah dan kuatnya hubungan suatu variabel antara dua variabel atau lebih. Ya, variabel yang atau lebih yang ditentukan seberapa kuat dan arahnya bagaimana, Mbaknya. Nah, baik, sekarang kita akan mengimplementasikan tentang bagaimana penggunaan korelasi. Nah, di sini saya mau ngambil contoh itu ya, penelitian tentang pendidikan luar biasa. Nah, ini salah satu contoh korelasi di pendidikan luar biasa. Jadi yang diteliti apakah ada hubungan antara percaya diri dengan kemampuan komunikasi anak tunarungu.
Nah, ini salah satu kasus di sekolah SLB. Nah, dari sini bagaimana kita menghitungnya? Kita memerlukan dasar teori dari percaya diri dan kemampuan komunikasi anak tunarungu. Dari dasar teori itu akan muncul indikator. Indikator percaya diri itu apa saja? Ya, dari indikator ini angket, misalkan percaya dirinya tinggi, sedang, rendah. Tinggi kita konversikan ke nilai 3. Kemudian sedang itu 2, rendah itu 1. Indikator itu kita bentuk dalam pertanyaan atau angket. Dari angket itu muncul multiple choice, nah itu ya, tinggi, sedang, rendah. Kemudian dari multiple choice itu kita konversikan ke angka-angka atau nilai-nilai. Jadi per responden itu kita misalkan ada 20 pertanyaan, setiap responden dari 20 itu kita totalkan nilainya. Berapa nilainya? Nah, dari lapangan ya, kita terjun, kita teliti. Jadi teliti seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh kenapa peneliti tertarik dengan meneliti tentang kemampuan komunikasi anak tunarungu. Nah, ini ya salah satu contoh. Ada lagi penelitian tentang ini anak lamban belajar. Hubungan kompetensi guru pendamping khusus dengan hasil belajar anak lamban belajar. Hubungan pola asuh orang tua dengan status gizi anak tunagrahita mampu kelas dasar di SLB Budi Asih Wonosobo. Dari sini kelihatan variabel X-nya apa? Pola asuh orang tua, ya. Variabel Y-nya adalah status gizi anak tunagrahita mampu. Nah, itu ya. Baik. Setelah kita paham tadi, selanjutnya saya akan memberikan tugas untuk mempraktekkan tentang korelasi, implementasi korelasi. Seperti contoh yang kemarin itu bagaimana hubungan perkuliahan online dengan prestasi siswa. Nah, jadi kalau online, bagaimana hubungan perkuliahan online dengan nilai prestasi siswa? Salah satunya itu. Jadi kita ukur indikator perkuliahan online dan kita ambil data prestasi belajar anak tunarungu. Yang online itu indikator online berapa sering dan pendidikan anak tunarungu nilainya berapa per siswa, kan ada itu nanti. Nah, itu seperti itu. Salah satu contoh bagaimana indikatornya kepercayaan diri dan bagaimana sharing menggunakan media sosial. Nah, bisa diukur kan, gampang kan ya. Nah, kalau sudah silakan adik-adik minggu depan penelitian langsung ya ke tempat penelitian mengimplementasikan tentang korelasi ya. Nah, kita cari dulu respondennya. Siapa responden atau orang yang akan kita teliti? Berapa sih misalkan mahasiswa PLB, siapa respondennya? Kita ambil respondennya, kemudian kita kasih angket. Misalkan kepercayaan diri terhadap penggunaan media sosial terhadap kepercayaan diri. Ya. Jadi kepercayaan diri itu kita buat anketnya. Kita berikan ke siswa PLB beserta dengan angket penggunaan media sosial, sering atau tidak sering. Nah, itu kita buat angket, kita berikan ke mahasiswa atau siswa, kemudian kita hitung berapa nilai pertanyaan per responden. Dari nilai itu kita konversikan, kita masukkan ke Excel antara seringnya menggunakan media sosial dengan tingkat kepercayaan diri. Nah, dari nilai itu kita muncul bahwa ada hubungan atau tidak. Nah, ya paham ya di sini ya. Ini contoh langkah-langkahnya ya. Silakan dikembangkan sendiri bagaimana minggu depannya nanti kita diskusi. Kalau itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah.
kita masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Ya, silakan Mas, siapa namanya? Mas Edu. Mas Edu. Korelasi, Pak. Oh, tentang korelasi. Ada lagi selain korelasi? Ya, silakan. Korelasi itu praktek cara memasukkan dan mengolah data. Oh, jadi kita kemarin juga mempraktekkan bagaimana cara mengolah data, memasukkan data ke Excel dengan bantuan NVDA. Ya. Baik, apakah ini duduknya sudah sesuai dengan kelompok yang saya berikan kemarin? Sudah. Baik ya. Apa ada yang ditanyakan? Sepertinya tidak. Ya. Itu Pak, tentang penilaian hasil observasi yang kemarin. Baik. Nah, hasil observasi kemarin kita bentuk kelompok masing-masing ya. Ini sesuai dengan kelompoknya? Iya. Nah, baik, kita bentuk kelompok yang melingkar ya. Melingkar, kita diskusi bagaimana hasilnya yang kemarin kita observasi ya. Silakan dimulai melingkar. Baik, akan saya tanyakan satu-satu dari kelompok 1. Siapa kelompok 1? Ya. Apa hasil observasinya, Mbak? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 menemukan hasil observasi tentang hubungan perkuliahan offline dengan prestasi mahasiswa. Oh, bagus. Berarti tahu ya indikator perkuliahan offline dengan prestasi belajar siswa, tahu ya? Iya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2, Mas Edo. Silakan Mas, tentang observasinya. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan hasil observasi dari kami, yaitu hubungan perkuliahan secara online terhadap semangat belajar terhadap penyandang disabilitas. Oh, bagus. Terima kasih Mas Edo. Selanjutnya kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang hasil observasi tentang hubungan perkuliahan online dengan hasil belajar mahasiswa. Terima kasih. Ya. Dan yang terakhir kelompok 4, silakan. Dari kelompok 4 itu hasil penelitian observasi hubungan intensitas penggunaan media sosial terhadap tingkat kepercayaan diri mahasiswa. Bagus. Nah, ini yang topiknya sering umum sekarang ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Menentukan nilai-nilainya dan indikat dan lain-lain. Silakan merapat. Berikan online terhadap semangat online, ini indikatornya apa, semangat belajar itu apa. Ini beda loh ya, mahasiswa disabilitas berbeda dengan mahasiswa non disabilitas. Ada yang ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Berarti sudah paham berarti ya? Nah, ya. Tetap diskusi biar lebih paham. Kalau di sini? Baik. Selanjutnya apakah ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada. Paham semuanya ya? Baik. Nah, kita ketemu lagi minggu depan. Presentasi masing-masing hasil dari diskusi kelompok, apa hasilnya, korelasinya bagaimana dan lain sebagainya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik hari ini? Baik ya, semangat ya. Iya, Pak. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Saya juga belum sarapan. Baik. Kemarin kita membahas apa? Observasi. Ada kesulitan? Ada Pak, Kenapa? ini pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Baik. Saya lihat dulu ya. Kenapa ini? Iya itu Pak, caranya. Caranya bingung, Mbak. Baik, hari ini kita akan membahas
hasil observasi kemarin ya? Ya, Pak. Saya ingin tahu bagaimana progres adik-adik mahasiswa, sejauh mana hasil dari observasi kemarin. Select usia. Select heading level 1 petunjuk, select pekerjaan. Baik, apa ada ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semua? Paham. Kalau tidak ada, kita lanjutkan minggu depan sambil mempresentasikan hasil observasi adik-adik mahasiswa ya. Ya, Pak. Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan. Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil observasi adik-adik. Jadi masing-masing menyimak ya, kemudian mengkoreksi boleh, menanyakan boleh. Silakan teman-temannya ditanyakan sampai tidak bisa menjawab kalau bisa ya. Nah, selanjutnya kita mulai. Silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil observasi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah hasil observasi. Baik, langsung saja. Di sini ada data yaitu instrumen dari mengenai hasil observasi kami. Dan data yang kedua ada kuesioner intensitas penggunaan media sosial yang terdiri dari 40 pertanyaan. Dan yang ketiga ada kuesioner tingkat kepercayaan diri. Next. Baik, selanjutnya ini ada data mengenai nilai hasil observasi tadi tentang penggunaan media sosial. Nah, di sini ada 15 responden dan setiap instrumen ini memiliki nilai masing-masing. 4 menunjukkan sangat sesuai, 3 sesuai, angka 2 menunjukkan tidak sesuai, dan angka 1 menunjukkan sangat tidak sesuai. Lalu dari nilai-nilai semua ini di total, geser Mbak. Nah, dan ini hasilnya dari penjumlahan nilai-nilai dari kuesioner penggunaan media sosial. Lalu yang kedua ada, geser terus. Yang kedua ada kuesioner tentang tingkat kepercayaan diri. Di sini ada responden 15. Terdiri dari responden 15 sama 4 tadi itu menunjukkan sangat sesuai, 3 sesuai, yang 2 tidak sesuai, dan yang 1 sangat tidak sesuai. Sama seperti di atas, nilai-nilai ini juga di jumlah yang menunjukkan hasil geser. Nah, dan itu adalah hasilnya dari jumlah nilai-nilai hasil observasi ini. Lalu data tadi kita bandingkan. Nah, ini adalah perbandingan dari medsos atau media sosial dan kepercayaan diri. Lalu kita hitung korelasinya. Hasil dari korelasi perbandingan data ini yaitu menunjukkan negatif 0,5, yang mana menunjukkan cukup kuat, dan artinya itu bahwasanya orang yang sering menggunakan media sosial memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham semua berarti ya? Jadi kalau arahnya itu negatif, nilainya negatif, berarti arahnya kalau searah itu tandanya positif. Baik, ada ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita persiapan belajar untuk minggu depan UAS. Jadi siapkan adik-adik belajar materi dari awal sampai korelasi ini ya. Dan begitu persiapkan diri Anda untuk menghadapi UAS. Ya, saya akhiri dari sini. Ketemu lagi UAS
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.